Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tak henti-hentinya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu Allah mencurahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita selalu bersemangat di dalam melakukan setiap amal soleh, terutama di dalam kita bertolabul ilmi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Taib, ummahat wa akhwati fillah, mari kita buka kelas kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan pemahaman kita, semoga Allah fasihkan lisan kita di dalam mempelajari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit murojaah tentang hukum ikhfa. Apa yang dimaksud dengan ikhfa? Apa yang dimaksud dengan ikhfa? Hukum apa nih ikhfa nih? Ketika nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf 15 huruf ikhfa. Masya Allah, sahih. Bunda siapa ini yang jawab? Bunda Eli. Bunda Eli, Masya Allah, sahih. Benar jawabannya ya, Masya Allah. Ya, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Huruf-huruf ikhfa ada 15 huruf ya. Jadi ikhfa secara bahasa artinya menutupi atau samar, secara istilah pengucapan huruf dengan sifat antara idhar dan idgham. Ya. Jadi gimana cara membaca ikhfa? Nun sukun atau tanwin ketemu huruf-huruf ikhfa, gimana cara bacanya? Disamarkan. Apanya yang disamarkan? Nun sukun atau tanwin? Iya. Nun sukun atau tanwin dibaca samar disertai dengung atau gunnah ya, disertai dengung atau gunnah. Apa yang dimaksud dengan gunnah atau dengung? Suara ke hidung. Dialirkan Ke hidung. 50% ke hidung, 50% dari rongga mulut. Iya, jadi dibagi ya, 50% ke hidung, 50% keluar dari rongga mulut ya. Jadi gunnah atau dengung. Nah, gunnah itu berdasarkan waktu atau lamanya gunnah itu punya tingkatan ya. Ada tingkatan gunnah berdasarkan waktu atau lamanya gunnah. Ada berapa tingkatan gunnah berdasarkan waktu atau lamanya gunnah? 4. Ada 4. Apa yang pertama? Ya. Gunnah apa? Akmal. Gunnah apa? Akmal. Gunnah akmal. Apa arti gunnah akmal? Paling Sempurna. Paling sempurna. Akmal itu artinya paling sempurna. Terjadi gimana kalau akmal, guna akmal terjadi pada nun mim yang bertasydid. Nun dan mim yang bertasydid, lalu nun dan mim yang idgham.
nun dan mim yang idgham. Masya Allah, sahih Ukhti Nana. Jadi gunnah akmal terjadi pada nun dan mim yang bertasydid, ya, gunnah pada nun dan mim yang bertasydid serta nun dan mim yang idgham. Berarti yang idgham di gunnah nun dan mim, ya. Ya, Masya Allah. Jadi akmal, paling sempurna. Apa yang maksudnya paling sempurna? Gunnahnya paling sempurna. Lamanya gunnah atau dengungnya itu paling sempurna. Jadi jangan terburu-buru ketika kita mengucapkan, membunyikan gunnah akmal. Ya. Lalu tingkatan gunnah yang kedua apa setelah akmal? Kamilah. Kamilah. Sahih. Sempurna. Apa arti kamilah? Sempurna. Sempurna. Terjadi pada apa? Ketika apa? Pada ikhfa dan Ikhfa iqlab. dan iqlab. Ahsan, Masya Allah. Ijabah sahihah. Jawabannya benar. Jadi gunnah kamilah artinya sempurna. Kalau akmal sangat sempurna. Kalau kamilah artinya sempurna. Terjadi pada gunnah yang ikhfa dan iqlab. Ya, Masya Allah, sahih. Dilanjutkan ke tingkatan gunnah yang ketiga. Nakisah. Naqisah. Terjadi dalam keadaan Sukun izhar. pada sukun Izhar. izhar. Berarti pada hukum nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf Izhar. izhar. Ada berapa huruf izhar? 6. 6. Kenapa disebut izhar atau izhar halqi? Karena itu Bacanya jelas. tenggorokan ya. Makanya tidak bisa. Karena Harusnya keluar 6 dari huruf tenggorokan. izhar, karena 6 huruf izhar adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan atau al-halqu. Nah, maka dinamakan izhar halqi, ya. Nah, jadi tingkatan gunnah pada sukun izhar itu naqisah. Naqisah artinya tidak sempurna, ya. Naqisah tidak sempurna. Ya, kalau akmal paling sempurna, kamilah sempurna, naqisah tidak sempurna. Lalu yang terakhir Angkos. angkos. Apa pengertian angkos? Terjadi apabila Dan yang berharokat. Harokat. ya, huruf mim dan nun yang berharokat. Kenapa? Karena huruf mim dan nun adalah dua huruf gunnah. Ya, dua huruf gunnah, mim dan nun huruf gunnah. Jadi walaupun berharokat, dia tetap ada tingkatan gunnahnya. Ya, tetap masuk ke tingkatan gunnah, yaitu tingkatan gunnah angkos yang sangat tidak sempurna. Ya. Nun dan mim yang berharokat, baik itu berharokat fathah, kasroh, dhammah, ya, nun dan mim yang berharokat. Masya Allah. Ya, sedikit ya murojaah biar enggak lupa, ya, biar tidak lupa. Lalu ada satu poin yang harus diingat ketika kita membunyikan ikhfa. Apa poinnya? Poin penting dari ikhfa. Harus siap-siap ke huruf di depannya. Ikhfa tipis, ikhfa tebal ya. Iya, bagaimana? Notnya bagaimana? Catatannya gimana? Poinnya gimana? Ikhfa tebal Suara nun sukun atau tanwin ikhfa, ya, menjadi tebal jika berhadapan dengan huruf yang tebal atau huruf-huruf yang punya sifat isti'la, ya. Huruf-huruf tebal itu berarti huruf-huruf yang punya sifat isti'la. Ya, apa aja tuh hurufnya? Huruf isti'la. Huruf tebal. Ada berapa hurufnya? 4. Ada berapa huruf yang punya sifat isti'la? Huruf tebal? 4. Kenapa 4? Ada yang ingat rangkaiannya? Hufodoltin qir.
khufadin, qir. Berarti ada berapa huruf tuh? 7 saja. Ada 7 huruf. Huruf-huruf tebal atau huruf-huruf yang punya sifat isti'la ada 7 huruf. Khufadin, qir. Jadi hurufnya apa aja? Kha, sod, Dot, bod, Boy, Kop, ya. Iya. Jadi kadang-kadang kita yang terlupa itu dengan huruf kho dengan huruf ghin yang dari tenggorokan bagian atas. Itu huruf isti'la, huruf tebal, ya. Jadi jangan terlupa. Yang kho dengan ghin itu huruf isti'la. Ya, pangkal lidahnya diangkat ketika mengucapkan huruf-huruf yang punya sifat isti'la, huruf-huruf tebal. Ya. Lalu menjadi tipis, ya, ikhfa'nya suara nun sukun atau tanwin ikhfa menjadi tipis jika berhadapan dengan huruf-huruf tipis, ya, huruf yang punya sifat istifal, huruf-huruf tipis, ya. Maka ikhfanya lihat, kalau nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf tebal, maka ikhfanya tebal. Kalau nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf-huruf tipis, maka ikhfanya tipis. Ya, Masya Allah. Ya, sebelum kita tadrib, ada yang ingin ditanyakan seputar ikhfa? Kholas, cukup? Insya Allah paham ya? Ya? Iya Ustazah. Masya Allah, mafhum, Insya Allah ya. Insya Allah sudah paham semua, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, kalau macam-macam ikhfa itu yang nun sukun atau tanwin ya, ikhfanya ya, yang nun sukun atau tanwin. Itu yang pertama ikhfa aqrob, ikhfa aqrob. Aqrob itu artinya dekat. Apa maksudnya aqrob dekat? Maksudnya apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang makhrajnya paling dekat dengan huruf nun, ya, itu ikhfa aqrob. Aqrob itu dekat. Maka kalau kita sering bilang teman akrab, Dekat. gitu ya, teman aqrob. Nah, aqrob itu asal kata dari aqrob, jadi dekat, ya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 3 huruf, yaitu ta, da, to. Iya, kan itu paling dekat dengan huruf makhraj huruf nun ya. Alisan, semuanya alisan dari lidah ya, dari lidah. Jadi itu yang paling dekat. Lalu ikhfa yang kedua, ikhfa ausat. Jadi pertengahan. Jadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang tidak terlalu dekat dari makhraj huruf nun, tapi juga nggak jauh, tidak jauh gitu ya. Jadi pertengahan. Jadi ausat itu pertengahan. Nah, bertemu dengan huruf-huruf yang selain huruf ikhfa aqrab dan ikhfa ab'ad, ya. Iya. Jadi untuk mengingatnya, untuk mudah mengingatnya, kita lanjut ke ikhfa yang ketiga, yaitu ikhfa ab'ad. Ab'ad itu artinya jauh. Asal katanya ba'id, ya, jauh, ba'id, jauh, ab'ad. Jadi jauh. Apa maksudnya ikhfa ab'ad, jauh? Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang makhrajnya jauh dari makhraj huruf nun, ya, jauh dari makhraj huruf nun. Nah, ada 2. Jadi 2 huruf itu yang dari pangkal lidah yang paling jauh. Apa hurufnya? Yang dari pangkal lidah? Qaf dan kaf. Sahih, Masya Allah. Jadi selain bertemu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, da, to, qaf, kaf, maka selebihnya itu ikhfa ausat, pertengahan ya. Nah, lalu apa bedanya gitu? Ikhfa aqrab, ikhfa ausat, ikhfa ab'ad gitu. Nah, kalau ikhfa aqrab karena dia berada di depan ya. Jadi ikhfanya dari depan ya.
Bedanya kalau yang huruf tipis tetap tipis ikhfanya. Kalau yang bertemu dengan huruf tebal tetap tebal. Kalau yang ikhfa ab'ad itu ikhfanya atau gunnahnya atau dengungnya lebih seperti huruf ang ya. Seperti huruf ang. Tapi kalau yang ikhfa aqrab itu lebih nunnya lebih ke nun ya, lebih samar nunnya samar ya. Tapi lebih ke n ya, lebih ke nun n. Jadi tipis ke depan ya. Bedanya kalau yang nun sukun ketemu huruf tipis, tipiskan ikhfanya, kalau tebal tebalkan. Itu, Masya Allah. Ya, insya Allah semoga Allah mudahkan belajar kita ya. Semoga Allah fasihkan lisan kita di dalam mempelajari Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, awalan siapa yang masuk duluan di Zoom? Tafadholi. Bunda Eli. Ya, nah Ustazah. Bunda Eli. Sekarang kita belajar cara membaca contoh bacaan ikhfa. Hukum ikhfa yang huruf nun sukun ketemu dengan huruf jim. Huruf jim, dari mana makhorijul huruf jim? Jim. Huruf Lidah. lidah ditempelkan di atas langit. Dari Makhorijul huruf bagian atas. Masya Allah sahih. Langit bagian Huruf atas. jim makhrajnya tengah lidah bertemu dengan langit-langit bagian atas. Berarti otomatis langit-langitnya yang tengah juga ya. Atas, ya. Karena Iya, jimnya kan tengah lidah ya. Berarti langit-langit tengah. Apa aja sifatul huruf jim? Jahur. Lalu yang kedua, mengalir tidak? Sidda Ustazah. syiddah. Yang ketiga, Itifal. Oh, ya. Istifal. Itifal Ustazah. terus apalagi kan ada 5 sifat yang memiliki lawan kata. Ismat. Qalqalah. Titah. Infitah. Infitah, Ismat. ya. Qalqalah. Infitah lalu Qalqalah Ustazah ya. Ismat. ismat. Kalau yang sifatul huruf yang tidak memiliki lawan kata, huruf jim apa? Kolkolah. Qalqalah. Apa arti qalqalah? Iya, Mantul. Mantul ya. Berarti yang pertama jahar. Jahar itu jelas ya. Jadi Jelas. ketika kita mengucapkan huruf jahar itu harus jelas, huruf jim. Ja, nah, ya. Syiddah itu tertahan. Aj, kalau dia qalqalah aj. Jadi jelaskan ya. Istifal karena dia bukan huruf tebal, ya, bukan huruf tebal. Jadi huruf tipis. Huruf jim adalah huruf tipis. Jadi pangkal lidahnya rata aja, lidahnya datar aja ketika mengucapkan huruf jim, ya. Jadi nggak terangkat. Lalu infitah. Jadi terpisah, nggak terkepung suaranya ya, nggak terkepung. Karena dia huruf istifal, huruf tipis. Kalau itbaq itu hurufnya huruf-huruf tebal. Lalu yang terakhir ismat, karena dia bukan bagian lancip lidah ya. Kalau idlaq itu bagian lancip lidah. Lalu sifatul huruf yang tidak memiliki lawan kata qalqalah ya, qalqalah memantul atau getaran, bergetar. Getaran suara pada makhrajnya tanpa condong ke salah satu harokat yang 3. Harokat yang ketiganya apa yang dimaksud? Fathah, kasroh, dhammah. Jadi nggak condong. Aja. Nah, jadi bukan aja, bukan aju, bukan aji, ya. Tapi pantulannya. Kembalikan ke hurufnya lagi. Ya. Tafadholi Bunda dibaca. Ta'awudz, basmalah, yang lainnya mengikuti sendiri-sendiri, nanti tinggal tadrib, tinggal membaca. Ya. Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Masya Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebentar, telepon Zaza. Ini hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Majahada. Nun sukunnya samarkan, tipiskan lagi. Man dari depan. Man jahada, jimnya syiddah jahar. Man jahada, kuatkan ya. Nah, Zaza. Majahada. Syiddahkan lagi, jaharkan lagi jimnya. Man jahada, jahada, jelaskan lagi, kuatkan lagi. Ya, majahada. Ahsanti. Lanjut. Ajaakum. Ahsanti, masya Allah. Jadi tipiskan. Yang lain ditutup dulu mic-nya ya, di-mute-kan dulu. Yang tadrib aja yang dibuka mic-nya. Diulang sekali lagi. Afwan ya. Ajaakum. Ahsanti, masya Allah. Apa hukumnya di sini? Nun ketemu jim, ikfa. Ikfa. Ini ada mat apa? Ikfa. Ditahan. Iya, yang ini Mat ada wajib. alif ketemu hamzah, mat wajib. mat wajib. Mat wajib. Mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau satu kalimat. Satu kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kalimat itu kata, ya. Jadi jangan bingung. Jadi dibaca panjangnya matnya berapa harokat? 4 sampai 5 harokat ya, Ustaz. Masya Allah, sahih. Ya. Lanjut. Kurang panjang, Zaza. Enggak. Ya, 4 sampai 5 harokat. Ya, Zaza. Hmm. Zanjabila. Tipiskan lagi. Zan dari depan. Zanjabila. Jim, ba sama sifatnya. Syiddah, jahar. Jadi jelas, kuat. Jim, ba jelaskan, kuatkan. Nah, Zaza. Zanjabila. Ahsanti, masya Allah. Lanjut. Jamila. Sabran jamila. Masya Allah. Sod, angkat lagi pangkal lidahnya. Tebalkan, bedakan dengan huruf sin. Karena makhrajnya sama. Sod dengan sin, makhrajnya sama. Ujung lidah hampir ketemu dengan gigi seri bawah. Yang membedakan adalah sifatul hurufnya. Sod adalah huruf isti'la, huruf tebal, maka pangkal lidah diangkat. Pangkal lidah yang bagian lidah dekat dari tenggorokan. Kalau sin, datar aja lidahnya. Maka angkat pangkal lidah, tebalkan. Soberon jamila. Angkat pangkal lidah, sod. Nah, Zaza. Mm. Pangkal lidah ya, Zaza. Sabran jamila. Jangan ragu-ragu ya. Jadi sudah diangkat. Zaza. Ya, coba dilatih huruf sodnya. Sabran jamila. Ya. Sabran jamila. Ahsanti. Jadi dibedakan ya. Itu guna sifatul huruf. Gunanya untuk membedakan huruf-huruf yang terkumpul dalam satu makhraj, yang sama makhrajnya. Jadi kalau kita nggak membedakan, nggak ada sifatul huruf, maka sod dengan sin sama, ya. Kalau kita membedakan sifatul hurufnya, maka sod itu huruf tebal, angkat pangkal lidah. Kalau sin huruf tipis, maka datar aja. Itu guna kita mempelajari sifatul huruf, tebal tipis, ya.
sofir, sod punya sifat sofir, ya. Jadi berikan sifatul hurufnya, masya Allah. Lanjut. Hubban jamma. Sekali lagi. Hubban jamma. Santi, masya Allah. Apa hukumnya namanya di sini yang di akhir selain ikhfa? Ya sukun Matobi'i. sebelumnya kasrah, matobi'i. Iya. Ya, di sini ada fathah tanwin, waqaf pada fathah tanwin. Mat apa namanya? Bukan, afwan salah. Waqaf pada fathah tanwin. Lah. Mad iwad. Mad iwad. Iwad itu pengganti, ya. Jadi fathah tanwinnya ya diganti dengan fathah, ya. Dibaca panjang 2 harokat. Maka kalau mad iwad setelahnya selalu ada alif. Nih alif nih ya. Iya. Nah, tanda-tanda mad iwad selalu setelahnya ada alif. Nah, masya Allah. Ya, sama. Ini juga sama ya. Matobi'i lalu ini mad iwad. Mad iwad. Ini ikhfa, ini juga mad iwad. Ya, tuh ada alif ya. Iya. Setelah iya, itu ciri-ciri dari mad iwad. Itu ya Bunda ya. Insyaallah. Jasarallahu lana, semoga Allah mudahkan proses belajarnya. Ya. Barakallahu fiik. Wa fiki barakallah. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Wa jazakillah khair. Ba'daha tafadhali. Iya, saya sendiri saja. Iya, Bunda Sati, masya Allah. Iya, waalaikumsalam. Insya Allah. Nggak baca Bismillah lagi ya, Ustaz. Sudah tadi masing-masing sudah, ya langsung aja dibaca. Baik saja. Iqra'i. Iya, bisa. Man jahada. Santi, masya Allah. Sekali lagi. Man jahada. Santi, masya Allah. Lanjut. Anja'akum. Hamzahnya jelaskan. Akum, jangan ada seperti ain. Akum. Nah, ulang. Anja'akum. Santi, masya Allah. Lanjut. Zanjabila. Masya Allah, ahsanti. Jimnya bagus, syiddah jahar, baknya tambahkan lagi, syiddah jahar lagi. Zanjabila. Iya, zan, langsung ya, jangan diayun ya, jangan diayun walaupun sedikit. Zanjabila, bi, syiddah jaharkan lagi. Baik. Zanjabila. Ahsanti, masya Allah. Lanjut. Sabran jamila. Masya Allah. Sod, tebalkan lagi. Angkat pangkal lidah. Sabran jamila. Masya Allah. Qalqalah ba, jangan ada hamzah. Sabran jamila. Sabran jamila. Jadi jangan ya, jangan tapi sabran jamila. Sabran jamila. Ahsanti, masya Allah. Lanjut. Hubban jamma. Sekali lagi, jangan diayun. Baik. Hubban jamma. Masya Allah. Dengung ikhfa, gunnah kamilahnya tambahkan, sempurnakan. Hubban jamma. Santi, masya Allah. Jadi harus adil ya.
ikhfa, iklab kan masuk ke tingkatan gunah kamilah ya. Jadi harus adil. Kalau mim tasdid lebih lama, gunahnya lebih sempurna lagi daripada ikhfa ya gunahnya ya, insyaallah. Ya. Insyaallah. Ya alhamdulillah. Ya wa jazakillah khair insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Andaha tafadholi. Rahma Ustazah. Bunda Rahma, Masya Allah. Tafadholi, iqra'i. Man jahada. Masya Allah. Tipiskan lagi nunnya ke depan. Man jahada, syiddah jaharkan lagi. Kuatkan, jelaskan lagi. Man jahada. Ahsanti, Masya Allah. Lanjut. An ja'akum. Nun sukunnya samarkan lagi. Masih terdengar izhar, masih terlalu jelas. Anja. Jangan nempel makhraj nunnya. An ja'akum. Masya Allah. Ja-nya syidahkan lagi. Jaharkan lagi. Alif. Di sini ada alif ya setelah ja ya. Nah, ini adalah mad wajib ya. Alif mengikuti huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya tipis, maka alifnya tipis. Berarti mad wajibnya sepanjang 4 sampai 5 harokat itu matnya atau panjangnya tipiskan. Mengikuti huruf jim. Apa itu ya? Kebalikannya kalau sebelum alif itu huruf tebal, maka alifnya atau matnya itu juga tebal ya. Ini tipis. Ini tipiskan lagi, lalu jimnya syidahkan, jaharkan lagi. Baik. Ja'akum. Masya Allah. Lanjut. Zanjabila. Masya Allah. Tambahkan sifat sofir pada huruf zai seperti suara lebah. Zanjabila, jim, ba, syiddah, jahar. Sama-sama, kuat, jelas. Zanjabila. Masya Allah. Coba itu sifat sofir pada huruf zai. Zanjabila. Zanjabila. Masya Allah. Lanjut. Sabran jamila. Masya Allah. Samarkan lagi. Tanwinnya samarkan lagi. Makhrajnya jangan nempel. Makhraj huruf nunnya. Sabran jamila. Sabran jamila. Angkat pangkal lidah. Sekali. Santi, Masya Allah. Angkat ya, bedakan dengan huruf sin. Ya, untuk membedakan makhrajnya, bukan untuk membedakan makhraj karena makhrajnya sama. Untuk membedakan sifatnya. Yang membedakan adalah sifatnya. Karena makhraj huruf shad dengan sin sama. Jadi kalau nggak dibedakan sifatnya, maka terdengarnya sama. Jadi sama-sama tipis ya. Yuk, lanjut. Hubban jamma. Insya Allah. Sekali lagi. Hubban jamma. Kedepankan lagi, tipiskan lagi ikhfanya. Hubban jamma. Hubban jamma. Panjangkan lagi gunah, mim tasdidnya, gunah akmalnya paling sempurna. Hubban jamma. Ya. Mim tasdid, ingat mim tasdid, nun tasdid, lalu mim dan nun yang idgham ya, guna akmal paling sempurna, tingkatan guna yang pertama ya Bunda ya, Masya Allah. Yasarallahu lana, semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiik. Wafiq barakallah, syukran Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadholi ba'daha. Assalamualaikum Ustazah, saya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Siti.
Iya, Ustazah. Masya Allah, sudah mulai hafal suaranya. Ya, tafadholi, iqra'i. Iya. Man jahada. Mm-mm. Enggaknya kalau itu ya. Iya, kalau mau disukunkan berarti qalqalah. Iya. Man jahada. Masya Allah. Jadi ketika kita mengeluarkan satu huruf ya dengan harokatnya itu berbarengan. Jadi jelaskan dulu huruf dan harokatnya yang pertama, baru masuk yang kedua. Jelaskan dulu. Man, jadi jangan man, atau udah ke nun sukun ya. Man, nun, ikhfanya, makhrotnya jangan nempel huruf nunnya. Makhraj huruf nun itu kan ujung lidah ketemu gusi atas ya. Nah, jangan nempel. Jangan nempel. Jadi ada jarak, ada selah sedikit. Ya. Lalu makhraj kita sudah menyiapkan makhraj huruf setelahnya, huruf jim. Huruf jim dari tengah ya, tengah lidah ya. Nah, maka udah mempersiapkan. Tapi ikhfanya jangan nempel huruf nunnya. Kalau nempel huruf nunnya, maka yang terdengar izhar. Jelas nunnya ya. Sedangkan kan nunnya samar kalau ikhfa ya. Maljahada. Nah, ya disamarin. Nunnya jangan nempel. Bisa saja. Manjahada. Ke depanin, keluarin aja. Maljahada. Manjahada. Masih agak ke tengah, jadi kelihatan terdengarnya tebal. Ke depanin, tipisin. Maljahada. Manjahada. Masih tebal ya, kayak sedengarnya kayak mang, jangan ke tengah, jangan ke belakang, di depan. Malja dari depan. Maljahada. Manjahada. Sudah lebih baik. Jadi nunnya lebih ke nun, tapi nunnya nggak izhar, nggak jelas ya. Nggak bukan manja ya, tapi malja, ada selah ya, ada selah, lisannya nggak nempel ke makhraj huruf nun. Jadi ada selah sedikit ya, lalu makhrajnya udah siap-siap ke huruf jim, tapi sudah lebih baik ya. Jadi ikhfa, lihat setelah nun sukun atau tanwin, kalau bertemu setelahnya dengan huruf tipis, maka ikhfanya tipis ya. Jadi tipiskan lagi, masya Allah. Nggak apa-apa, dilanjut. Anja'akum. Kasih selah, nun sukunnya jangan, nunnya makhrajnya jangan nempel. Anja, jangan nempel, jangan tapi anja'akum. Anja'akum. Sudah lebih baik. Sekali lagi, tipiskan lagi. Anja'akum. Anja'akum. Masya Allah. Lanjut. Zanjabila. Masya Allah. Jangan ambil ancang-ancang di awal huruf. Jangan ambil ancang-ancang. Jangan langsung aja. Jadi huruf, makharijul huruf, sifatul huruf itu keluarnya berbarengan. Zanjabila. Zanjabila. Ahsanti, masya Allah. Sekali lagi, B-nya jelaskan, kuatkan. Asalnya ya. Zanjabila. Masya Allah. Samarkan lagi nun sukunnya. Zanjabila. Zanjabila. Ingat-ingat, tadi masih izhar ya, nun sukunnya masih izhar tadi ya, karena nempel makhrajnya. Zan tuh, kalau izhar tuh dia nempel pasti makhrajnya. Zan tuh ya, izhar jelas nun sukunnya. Nah, maka samarkan. Jadi cara menyamarkannya itu jangan nempel makhraj huruf nunnya ya. Ada selah. Ya.
Insyaallah. Lanjut. Diulang ya Ustaz ya? Oh, lanjut. Boleh. Tafadhol. Zanjabila. Ya, sekali lagi ingat jangan ambil ancang-ancang. Iya ya. Mm. Zanjabila. Iya, Masya Allah. Tipiskan lagi, kedepanin lagi. Zanjabila. Zanjabila. Ya, yang terakhir. Ingat, sebelum yang terakhir tadi nunnya nempel makhrajnya. Jadi izhar ya. Jelas, nggak apa-apa dilatih. Nanti dilatih, nggak apa-apa. Tapi sudah lebih baik. Sudah lebih baik. Insya Allah. Ya, lanjut. Sabron jamila. Ro, tebalkan. Oh iya. Sabron jamila. Sabron jamila. Ya, ro-nya fathah tanwinnya. Ro-nya fathahnya jelaskan dulu. Sabron, baru ikhfa. Sabron, ro-nya jelaskan. Sabron jamila. Sabron jamila. Masya Allah. Samarkan lagi ikhfanya. Nun sukunnya jangan nempel. Nunnya jangan nempel. Makhraj nunnya jangan nempel. Lidah jangan nempel ke atas gusi. Sabron jamila. Ahsanti, lebih baik. Sudah lebih baik. Masya Allah. Berasa nggak Bunda? Iya. Iya. Maka jangan tempel ya. Jangan nempel makhraj huruf nunnya ya. Kalau nempel nanti izhar. Jelas nun sukunnya. Kan kita samar. Ikhfa kan nun sukun atau tanwinnya dibaca samar. Ya, lanjut. Hubban jamma. Hu, monyong, dhammah. Tidak sempurna dhammah tanpa memonyongkan mulut. Hu, sempurnakan monyong. Hubban jamma. Hubban jamma. Ya, kedepanin lagi, tipiskan lagi. Hubban jamma. Hubban jamma. Iya. Jadi Bunda Siti ingat-ingat kalau ikhfa yang tipis itu jangan diketengahin, jangan hubang, jangan ang, kecuali kalau huruf yang qaf dengan kaf ya, karena memang abaat ya, jauh ya. Nah, jadi dikedepanin ya. Hubban jamma, kedepanin. Hubban jamma. Dia lebih kayak lebih dekat ke nun, tapi nggak izhar, nggak jelas nunnya. Jadi hubban lebih ke n, lebih ke n. Hubban jamma, coba sekali lagi. Hubban jamma. Masya Allah, ahsanti ya. Jadi itu lebih ke huruf n tapi enggak nempel, enggak izhar, huruf nunnya enggak izhar, nun sukunnya enggak izhar ya. Gitu ya Bunda ya. Masya Allah. Yasarallahu lana, semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiik. Wa jazakillah khair. Insyaallah. Ya. Assalamualaikum saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tafadholi ba'daha. Saya Ustazah, mohon bimbingannya. Dinana, Masya Allah. Ya. Majahada. Ayo dilatih. Fathahnya jangan nyangkut di hamzah. Jahada. Majahada. Jangan jangan ngerem. Jahada, lurus. Jahada. Jangan da. Nah, terakhir jangan jahada. Tuh, jangan jahada tapi jahada. Masih ya, nggak apa-apa dilatih. Yuk, dibaca sekali lagi.
Majahada. Jangan ada terakhirnya itu. Tapi udah lebih baik, udah lebih baik. Jadi lurusin lagi ya, fathahnya luruskan lagi. Bunda Siti Nurjana kemarin fathahnya nyangkut di hamzah, terutama yang di akhir-akhir. Tapi beliau alhamdulillah bisa diperbaiki ya, Bunda Siti Nurjana ya. Nah, maka sama kayak Ukti Nana, insya Allah bisa juga. Cuman karena kebiasaan aja, jadi dibiasain, dilatih ya. Lanjut. Ja'akum. Sekali lagi. Ja'akum. Tipiskan lagi. Anja dari depan. Ja'akum. Ja'akum. Santi, Masya Allah. Lanjut. Zanjabila. Ya, jimnya syiddah jaharkan lagi. Jabi sama, jim sama ba sama, syiddah jahar. Zanjabila. Masya Allah. Tambahkan sofir pada huruf za ya. Za. Zanjabila. Masya Allah. Lanjut. Sobron jamila. Samarkan lagi tanwinnya. Sobron. Sobron jamila. Iya, yang pertama tadi masih izhar, masih jelas. Nah, ini fathah iwatnya lebih bagus. Coba sekali lagi. Kalau nggak dihati-hatiin bisa saja berhati-hati justru. Iya, memang kayak gitu melatihnya lah, nggak apa-apa. Kalau memang harus seperti itu, iya. Kalau memang harus seperti itu nggak apa-apa. Ya, yang penting bisa nanti tuh harus kayak gini gitu. Jadi nggak nyangkut di hamzah fathahnya, ya. Iya. Sobron jamila. Samarkan lagi tanwinnya seperti tadi. Sobron jamila. Jamila. Masya Allah. Lanjut. Hubba jamma. Jamma. Lurus lagi ke depan, lepaskan suaranya. Jamma. Nah, jadi nggak masuk lagi suaranya. Jamma keluar. Jamma. Masya Allah, sudah lebih baik. Jadi nggak kalau kalau nggak dikoreksi nyangkut di hamzahnya kedenger banget gitu ya, Masya Allah. Ya, ini untuk pengetahuan kita ya, untuk akhwati dan ummahat yang lain. Memang kalau kita lihat di satu persatu huruf hijaiyah di ejaannya itu memang ada diakhiri dengan hamzah ya, ejaan huruf-huruf hijaiyah. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang Arab itu kalau mengejak huruf-huruf hijaiyah itu mengakhiri dengan hamzah atau diakhiri dengan hamzah. Nah, mengejaknya pun 2 harokat, maka disebut mad tabi'i atau mad asli. Tabi'i itu artinya tabiat. Maksudnya apa? Ya itu tadi, karena tabiatnya atau kebiasaan orang-orang Arab itu kalau mengejak huruf-huruf hijaiyah itu diakhiri dengan hamzah dan 2 harokat panjangnya. Jadi contoh. A, ba, ta, sa. Nah, seperti itu. Jadi kalau mengejak memang boleh diakhiri dengan hamzah ya, karena memang kebiasaan orang-orang Arab itu kalau mengejak diakhiri dengan hamzah. Tetapi kalau kita sudah tilawah, sudah qiraah, sudah membaca, maka jangan lagi diakhiri dengan hamzah kalau tidak ada hamzahnya. Gitu ya. Nah, itu. Lalu 2 harokat. Nah, jadi a, ba, ta, sa. Nah, jadi 2 harokat, bukan 1 harokat. Misalnya a, ba, ta,
Sa. Nah, kalau kayak gitu satu harokat ya. Nah, maka itu ini maksudkan mat tabi'i atau mat asli, 2 harokat. Itu asalnya dari itu. Tabi'i itu tabiat, kebiasaan. Gitu ya, itu untuk pengetahuan kita. Masya Allah. Ya, yasarallahu lana uhtinana, semoga Allah mudahkan belajarnya, dilatih terus ya. Harokat fathahnya terutama di akhir bacaan, harokat fathahnya diluruskan lagi, jangan nyangkut di hamzah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, wa jazakillah khair. Selanjutnya silakan. Saya Mbak. Ya, Mbak Uti silakan. Bauti, Masya Allah. Ya. Assalamualaikum. Tafadhali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali, iqra'i, Bauti. Ya. Tahu dulu nggak? Bauti sudah tahu belum? Sendiri belum? Oh, belum ya. Ya, nggak apa-apa tahu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jahada. Ya, jimnya syidahkan, jaharkan lagi, jelaskan, kuatkan lagi, Mbak Uti. Man jahada. Man jahada. Iya. Lanjut. Anja'akum. Masya Allah. Sekali lagi. Anja'akum. Masya Allah. Lanjut. Zanzabila. Bi-nya matobi'i. Zanzabila. Ya, jimnya sidahkan, jaharkan lagi. Jelaskan. Jabi sama. Jim, ba sama. Ini adalah salah satu yang harus diperhatikan ketika kita tilawah. Masuk yang salah satu yang perlu diperhatikan atau yang harus diperhatikan ketika kita tilawah. Memberikan sifatul huruf syiddah dan jahar pada huruf jim dengan ba. Jadi sama. Jadi jelaskan, kuatkan. Zanjabila. Zanjabila. Masya Allah, ahsanti. Lanjut. Sabran jamila. Masya Allah, sodnya pangkal lidah, angkat lagi, tebalkan lagi. Sabran jamila. Sabran jamila. Ahsanti, Masya Allah. Berasa nggak Mbak Uti kalau di ba dengan jimnya dijelaskan lagi sifatul hurufnya? Kan lebih jelas, ya? Lebih jelas, ngedengarnya juga lebih jelas, lebih kuat. Sabran jamila. Ya, sekali lagi. Sabran jamila. Langsung sabran jamila. Sabran jamila. Ahsanti, Masya Allah. Lanjut. Hubban jamma. Ya, jangan diayun harokat ba fathah tanwin, jangan diayun. Lalu mim tasydid jangan dinaber. Tidak berlaku naber pada huruf gunnah. Huruf gunnahnya apa? Mim dan nun yang bertasydid, jangan dinaber. Jamma, jamma. Hubban jamma. Iya, karena syiddah jahar pada huruf jim, tapi mimnya jangan dinaber. Naber itu menaikkan suara, ya. Naber itu arti kata, asal katanya dari nabroh. Nabroh itu benjolan. Jadi menaikkan suara, ya. Jadi tidak berlaku naber pada 2 huruf gunnah, yaitu mim dan nun yang bertasydid. Enggak naber, ya, insyaallah. Yasarallahu lana Mbak Uti, barakallahu fiik. Ya, makasih ya Ustazah. Udah Masya Allah, Masya Allah. Ya, tafadholi ba'daha, masih ada? Masih Ustazah. Ya, Masya Allah. Bunda? Catur Ustazah. Bunda Catur, Masya Allah. Tafadholi, iqra'i.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man jahada. Masya Allah. Ma, mim, fathah, jangan diayun, langsung. Man jahada, jimnya siddahkan, jaharkan lagi. Man jahada. Masya Allah. Nun sukunnya disamarkan lagi. Jangan nempel makhraj huruf nunnya. Man jahada. Man jahada. Ya, jadi jangan nempel ya huruf nunnya ya. Biar nggak izhar, biar nun sukunnya nggak jelas. Yuk lanjut. Anja'akum. Masya Allah. Samarkan lagi nun sukunnya. Beda, ada jarak. Makhraj huruf nunnya jangan nempel. Alja. Jadi jangan anja, tapi alja'akum. Anja'akum. Iya, Masya Allah. Tahan lagi gunahnya, ikhfa'nya, gunah kamilah. Lamain lagi dengung ikhfa'nya. Anja'akum. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Lanjut. Sajabila. Nun sukun ikhfa'nya mana? Samarkan. Zaljabila. Sajabila. Masya Allah. Tambahkan sofir pada huruf zai. Sofir itu suaranya seperti lebah. Pada huruf zai. Zaljabila. Sajabila. Masya Allah. Sekali lagi. Sajabila. Iya, tambah lagi sofirnya pada huruf zai. Zaljabila. Sajabila. Masya Allah. Samarkan nun sukunnya. Samarkan lagi. Jangan nempel makhraj huruf nunnya. Zaljabila. Ada jarak? Sajabila. Santi, Masya Allah. Lebih baik. Lanjut. Sabron jamila. Masya Allah. Tipiskan lagi ikhfa'nya. Sabron jamila. Sabron jamila. Angkat pangkal lidah. Sod huruf isti'la. Pangkal lidahnya diangkat. Sabron jamila. Sabron jamila. Masya Allah. Sekali lagi. Jangan terputus. Sabron jamila. Sabron jamila. 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 Oh ya, karena delay aja ya. Jadi jangan terputus ya, ikhfa'nya jangan terputus. Sabron ja. Ron ja, dari ron ke ja jangan terputus. Sabron jamila. Sabron jamila. Lamain lagi gunahnya. Sabron jamila. Masya Allah. Jadi ikhfa masuk ke tingkatan guna yang kamilah ya, sempurna. Kamilah itu sempurna. Berdasarkan waktu atau lamanya gunah ya, ada tingkatannya, Masya Allah. Lanjut. Hubban jamma. Mim tasdid, guna akmal. Lamain gunahnya. Hubban jamma. Ya. U-nya monyongkan, sempurnakan dulu dhammahnya. Hubban jamma. Hubban jamma. Mim tasdid harus lebih lama gunahnya daripada ikhfa'nya. Hubban jamma.
Masya Allah. Tanwinnya masih terdengar izhar, masih jelas. Samarkan lagi. Hubbal jamma. hubban jamma. Santai, Masya Allah ya. Jadi disamarkan ya, jangan izhar ya, tanwin atau nun sukunnya jangan jelas. Izhar itu jelas ya. Kalau jelas itu kalau dia sukun izhar ya, jelas nun sukun atau tanwinnya yang sukun izhar. Tapi kalau ikhfa, nun sukun atau tanwinnya dibaca samar ya, Masya Allah. Yasarallahu lana, barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustazah. Wa jazakillah khair. Selanjutnya Mbak Sarah terakhir. Ukhti Sarah. Putih Ada? Sarah, silahkan dibuka mic-nya. Mic-nya Sarah. masih tertutup. Yang lain izin di grup Ustazah, Bunda Sriwati. Iya, nah. Motornya mogok. Putih Sarah. Wah, hidup. Putih Sarah. Lagi di Kayaknya Zoom, double Zoom mungkin beliau. Atau lagi admin, lagi ngurus di kelas lain. Iya, dia sibuk. Jadi admin di sini. Ya. Khalas? Uminita afwan Ustazah, izin HP-nya rusak. Ya, sarallahu lana. Semoga Allah mudahkan. Jatuh sama cucu, suara nggak keluar. Musibah. Ya, qadarullah wa ma syafa'al. Ya, Masya Allah. Insya Allah pekan depan sudah baik. HP-nya bisa belajar lagi. Iya. Amin ya rabbal alamin. sudah saja nggak ada respon dari Masya Allah, alhamdulillah ya. Khalas, kita cukup belajarnya sampai di sini. Insya Allah kita masih melanjutkan dengan berlatih contoh bacaan ikhfa. Mungkin setelah ini kita bertemu dengan ikhfa yang tebal ya, bertemu dengan huruf yang tebal ikhfanya. Insya Allah kita sama-sama belajar ya, umahat wa akhwati. Masya Allah. Ya, mohon maaf ya kalau di dalam penyampaian anak ada yang hal-hal yang kurang berkenan. Kalau terdapat kesalahan dalam penyampaian ilmu, anak mohon maaf, dan kepada Allah hamba mohon ampun. Itu ya murni kesalahannya dari anak ya, Masya Allah. Ya, Insya Allah pekan depan kita berjumpa kembali, kita belajar kembali, semangat ya umahat, murojaahnya ya kita sama-sama saling mendoakan ya, Masya Allah, semoga Allah mudahkan proses belajar kita. Jangan lupa murojaah, baca Al-Qur'annya setiap hari ya, untuk umahat wa akhwati fillah, Masya Allah. Ya, baik, kita tutup majelis kita, kelas kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah wa doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan ya. Iya, Afwan. Iya. Izin live ya. Ya Ustazah, terima kasih. Jazakillah khairan. Assalamualaikum semuanya. Mana tadi Adik Sarah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya tutup ya. Ya Bun, syukron Bun semuanya. Jazakallahu khairan.